Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yuliansyala dengan NPM 24041010077, mata kuliah Teori Administrasi Negara dari kelas E dengan dosen pengampu Bapak Bagus Nuari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal EAS yang telah diberikan, yaitu yang pertama, mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsep networking governance. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata dari masalah kompleks yang sulit dipecahkan, suatu isu publik yang rumit, tidak linear, dan melibatkan berbagai sektor serta pemangku kepentingan. Karakteristik pandemi yang terus berubah dan berdampak luas pada kesehatan, sosial, ekonomi, serta politik membuat pemerintah yang hanya mengandalkan satu pihak tidak cukup untuk menangani respon yang efektif. Oleh karena itu, dalam penanganannya di Indonesia, konsep tata kelola jaringan atau juga disebut sebagai tata kelola kolaboratif lebih sesuai dibandingkan dengan model birokrasi lama yang bersifat hierarkis atau pendekatan manajerial semata. Secara teoritis, tata kelola jaringan dalam bidang pemerintahan berasal dari pengertian tata kelola yang memandang pemerintah sebagai suatu jaringan, bukan sebagai struktur tunggal yang padat. Ini berarti bahwa kebijakan publik muncul melalui interaksi yang dinamis di antara berbagai aktor, bukan melalui dominasi satu lembaga saja. Hal ini berbeda dengan paradigma administrasi publik konvensional seperti Old Public Administration atau New Public Management yang lebih fokus pada birokrasi internal atau efisiensi belaka. Sebaliknya, tata kelola jaringan atau kolaboratif lebih menekankan pada kerjasama, partisipasi, koordinasi antar sektor, serta pengambilan keputusan secara bersama. Penanganan COVID-19 di Indonesia melibatkan beberapa kelompok aktor dengan peran yang berbeda namun saling berkaitan. Yang pertama, pemerintah pusat, yaitu yang berperan Presiden dan Kabinet, Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan BNPB, berperan sebagai menyusun pedoman kebijakan nasional, rencana vaksinasi, serta mengatur kerjasama antar kementerian dan lembaga, dan menentukan standar nasional yang berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pemerintah daerah, yaitu gubernur, bupati atau wali kota, gugus tugas COVID di level provinsi atau kabupaten ataupun kota. Berperan sebagai mengadaptasi dan menerapkan kebijakan nasional sesuai dengan keadaan setempat, melaksanakan kegiatan pengendalian kasus, pemeriksaan, pelacakan, isolasi, serta program vaksin di wilayah tertentu. Kerjasama antar pusat dan daerah mencerminkan sifat jaringan karena keputusan tidak hanya diambil secara hierarkis, tetapi saling menyesuaikan berdasarkan konteks daerah. Yang ketiga, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan, yaitu perusahaan, LSM, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat, berperan sebagai memberikan bantuan logistik, bantuan sosial, kampanye kesehatan, serta peningkatan keterlibatan komunitas. Sebagai contoh, dukungan untuk tempat vaksinasi di rumah ibadah, penyebaran informasi, dan saluran distribusi bantuan. Yang keempat, akademisi dan media, seperti universitas, peneliti, media sosial, media massa. Perannya yaitu memberikan informasi tentang analisis epidemiologi atau penelitian kebijakan yang didasarkan pada bukti, dan media berperan dalam menyampaikan informasi kesehatan masyarakat dan memperbaiki kesalahan informasi mengenai vaksin. Dan yang terakhir adalah masyarakat dan individu, kelompok warga, relawan komunitas lokal yang berperan sebagai menerapkan aturan kesehatan di level komunitas. Relawan berperan dalam pengumpulan data, penyuluhan, serta memberikan dukungan pada kelompok yang rentan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bukan hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dilaksanakan melalui inisiatif masyarakat. Meskipun model networking governance relatif efektif secara teoritik, dalam praktiknya muncul berbagai kendala. Yang pertama, koordinasi antar level pemerintah. Kasus pertentangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menghambat kecepatan dan keseragaman respon. Situasi ini sering terjadi pada kebijakan PPKM yang perlu disesuaikan di sejumlah daerah. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, sumber daya manusia medis, atau kemampuan melakukan pengujian dan pelacakan. Yang ketiga, kepercayaan publik. Informasi yang salah tentang vaksin dan protokol kesehatan di media sosial menghalangi kepatuhan masyarakat, bahkan memicu penolakan terhadap kebijakan. Komunikasi antar pihak resmi dan non-resmi tidak selalu berjalan dengan baik.
Dalam konteks COVID-19 di Indonesia, model yang berkembang bukan sekedar satu struktur formal, melainkan jaringan kolaboratif multi-aktor yang bersifat fleksibel dan dinamis yang bisa digambarkan sebagai berikut. Jaringan vertikal horizontal artinya hubungan tidak hanya bersifat vertikal atau dari pusat ke daerah, tetapi juga horizontal antara pemerintah daerah serta lintas sektor seperti organisasi masyarakat dan akademisi. Model pentahelix atau multi-stakeholder. Artinya meskipun tidak selalu dinamakan sebagai pentahelix, intinya adalah kerjasama antar aktor yang terlibat menghasilkan tanggung jawab bersama serta pengambilan keputusan yang peka terhadap perubahan dalam situasi pandemi. Dan yang terakhir adalah jaringan adaptif. Pandemi memberikan dorongan bagi pelaku tata kelola untuk lebih fleksibel, yang berarti setiap proses kebijakan bisa berubah dengan cepat berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Ini sejalan dengan konsep tata kelola adaptif yang tidak hanya bersifat kolaboratif, tetapi juga tanggap terhadap dinamika pandemi. Soal yang kedua adalah analisis program Kader Surabaya Hebat dalam perspektif New Public Governance atau NPG. Stunting adalah masalah publik yang memiliki karakteristik rumit dan mencakup berbagai dimensi, karena tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi juga melibatkan aspek gizi, pendidikan, sanitasi, kondisi ekonomi keluarga, budaya, dan pola asuh. Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan dengan efektif dengan hanya mengandalkan satu lembaga pemerintah atau pendekatan birokrasi yang bersifat sektoral. Dalam hal ini, pemerintah Kota Surabaya merintis program Kader Surabaya Hebat atau KSH sebagai salah satu alat utama untuk mengatasi stunting dengan pendekatan berbasis komunitas. Jika dilihat dari sudut pandang New Public Governance, program Kader Surabaya Hebat menunjukkan perubahan signifikan dari sistem pemerintahan yang bersifat hierarkis ke dalam tata kelola yang kolaboratif dan melibatkan jaringan banyak pihak. Pemerintah kini tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya penggerak, tetapi berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kerjasama dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Secara teoritis, New Public Governance memahami kebijakan publik sebagai hasil dari kerjasama dan interaksi sejumlah aktor. Paradigma ini berasal dari pemahaman bahwa masalah publik di era modern adalah weak problems, yaitu isu yang rumit, saling berhubungan, dan tidak memiliki solusi tunggal. Oleh karena itu, NPG menekankan kerjasama antar sektor, keterlibatan masyarakat, jaringan atau network antar pihak, tanggung jawab bersama, dan co-production dalam publik. Dalam konteks stunting, pendekatan NPG sangat relevan sebab intervensi tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan saja, tetapi juga memerlukan partisipasi keluarga, komunitas, kader, pemerintahan daerah, dan organisasi sosial lainnya. Program Kader Surabaya Hebat bisa dilihat sebagai contoh nyata dari co-production, yaitu penyediaan layanan publik yang dihasilkan bersama antar negara dan masyarakat. Program Kader Surabaya Hebat bertujuan untuk menjadi penghubung antara pemerintahan kota dan juga masyarakat di tingkat dasar. Kader-kader ini berasal dari komunitas lokal dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga yang menjadi target program. Dalam kerangka NPG, peran kader sangat penting karena mereka menghubungkan antara kebijakan pemerintah dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya melaksanakan program penanganan stunting dengan pendekatan dari atas ke bawah, tetapi juga mengembangkan jaringan kolaboratif yang melibatkan pemerintahan kota, yaitu Dinas Kesehatan, DP3A, PPKB, Puskesmas. Yang kedua, pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Yang ketiga, Kader Surabaya Hebat. Keempat, keluarga dan warga sekitar. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan dan tenaga medis. Jaringan ini mendukung pertukaran informasi, koordinasi tindakan, serta pengawasan bersama terhadap perkembangan anak. Dengan cara ini, kebijakan mengenai stunting tidak hanya terhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktor yang terlibat dan perannya yaitu, yang pertama, pemerintah Kota Surabaya menjadi pihak yang mengarahkan, yaitu menerapkan kebijakan, menyediakan dana, menyusun pedoman teknis, dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi program. Pemerintah kota juga memastikan bahwa program stunting terintegrasi di berbagai OPD. Kedua, Dinas Kesehatan dan Puskesmas terlibat
dalam aspek teknis kesehatan seperti memantau keadaan gizi, memberikan intervensi gizi yang tepat, memberikan pendidikan kesehatan untuk ibu dan anak, serta memberikan pendamping medis kepada keluarga yang beresiko mengalami stunting. Yang ketiga, kader Surabaya hebat menjadi peran penting dalam kerangka NPG. Kader bertugas melakukan pendataan terhadap keluarga yang beresiko stunting, memberikan edukasi tentang gizi dan pola asuh, mendampingi ibu hamil dan anak balita, serta menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Kader juga bertindak sebagai perantara sosial yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan publik. Yang keempat, masyarakat dan keluarga. Dalam konteks NPG, masyarakat tidak dianggap sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang aktif. Keluarga memiliki peran dalam menerapkan pola gizi dan asuh yang sehat, sementara masyarakat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemecahan stunting. Secara praktis, metode yang berfokus pada komunitas terbukti berhasil dalam mengurangi angka stunting. Data memperlihatkan bahwa wilayah yang menerapkan intervensi yang sensitif dan spesifik berbasis masyarakat biasanya mengalami penurunan angka stunting yang lebih signifikan dibandingkan dengan hanya menggunakan pendekatan sektor saja. Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu tempat yang berhasil menurunkan angka stunting dengan memperkuat peran kader dan menawarkan layanan yang terpadu. Pendekatan kader Surabaya hebat sesuai dengan hasil beberapa penelitian kebijakan publik yang menyatakan bahwa partisipasi dari masyarakat dan pendampingan langsung di level keluarga dapat meningkatkan kepatuhan, perubahan sikap, serta kesinambungan program kesehatan. Ini menunjukkan bahwa secara praktif, prinsip co-production dan networking governance yang jadi dasar NPG memang efektif dalam menangani masalah stunting. Meskipun secara teori program ini memiliki kekuatan, pelaksananya tidak terhindar dari sejumlah tantangan. Yang pertama, keberagaman kemampuan kader, latar belakang pendidikan, pengalaman, serta wawasan kader bervariasi, menyebabkan mutu pendampingan keluarga pun berbeda. Yang kedua, tingginya beban kerja kader. Kader sering harus menangani banyak keluarga yang menghadapi masalah rumit, sementara dukungan dan insentif operasional terbatas. Yang ketiga, koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya efisien. Dalam jaringan pemerintah, koordinasi yang buruk bisa menyebabkan tumpang tindih program atau lambatnya intervensi. Dan yang terakhir, aspek sosial dan budaya dalam masyarakat. Tidak semua keluarga dengan mudah menerima informasi tentang gizi dan pola asuh, terutama jika bertentangan dengan adat atau keyakinan setempat. Soal yang ketiga yaitu mengapa paradigma New Public Governance menjadi solusi dibandingkan paradigma yang lain. Dalam studi tentang administrasi publik, paradigma berperan sebagai panduan utama untuk memahami cara pemerintah seharusnya menangani urusan publik dan memberikan layanan kepada rakyat. Seiring berjalannya waktu, paradigma administrasi publik mengalami perubahan dimulai dari Old Public Administration atau OPA, kemudian berkembang menjadi New Public Management atau NPM, dan akhirnya muncul New Public Governance atau NPG. Perubahan ini bukan hanya sekedar penggantian istilah, tetapi juga merupakan jawaban atas meningkatnya kompleksitas masalah publik. New Public Governance muncul sebagai jawaban yang dianggap paling sesuai dengan karakter permasalahan publik modern yang diliputi oleh kompleksitas, melintasi berbagai sektor, dan melibatkan banyak pihak. Secara teoritis, Old Public Administration fokus pada struktur birokrasi yang bersifat hierarkis, terpusat, dan lebih mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan. Model ini cukup efektif pada saat negara berfungsi sebagai penyedia layanan utama. Namun OPA memiliki kekurangan mendasar, yakni lambat, kaku, dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Dalam konteks sekarang, isu-isu publik seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim tidak dapat diatasi hanya dengan menggunakan pendekatan birokrasi yang tertutup dan prosedural. Selanjutnya, New Public Management muncul sebagai sebuah kritik terhadap sistem birokrasi yang lama dengan menekankan pada efisiensi, efektivitas, persaingan, dan fokus pada hasil akhir. Pemerintah didorong untuk meniru cara kerja yang diterapkan sektor swasta, seperti penggunaan tolak ukur kinerja dan mekanisme pasar. Secara teoritis, NPM berhasil meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan publik di beberapa bidang.
Akan tetapi, NPM juga menimbulkan tantangan baru termasuk komersialisasi layanan publik, pemecahan kebijakan, serta melemahnya nilai-nilai publik seperti keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Dalam banyak situasi, masyarakat hanya dianggap sebagai pelanggan, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. Paradigma tata kelola publik baru muncul sebagai jawaban terhadap batasan-batasan OPA dan NPM. Dari sudut pandang teoritis, NPG berlandaskan pada teori tata kelola, teori jaringan, serta teori kolaborasi. NPG memandang negara bukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai bagian dari jaringan aktor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan warga. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan pengarah, bukan hanya pelaksana kebijakan semata. Keunggulan utama dari NPG secara teoritis adalah kemampuannya untuk menghadapi kompleksitas masalah publik. Masalah publik di era modern bersifat multifaset dan saling berhubungan, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. NPG mengutamakan kolaborasi, partisipasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Dengan cara ini, kebijakan publik menjadi lebih inklusif, serta lebih adaptif dan berkelanjutan. Secara praktis, banyak penelitian mengindikasikan bahwa metode kolaboratif yang menjadi fitur dari NPG dapat meningkatkan mutu kebijakan dan layanan publik. Informasi dari lembaga internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kerjasama pemerintahan yang tinggi biasanya memiliki kepercayaan publik yang lebih baik. Kepercayaan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik serta keberhasilan pelaksanaannya. Di samping itu, data juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan melalui proses yang melibatkan partisipasi publik memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik. Program-program publik yang melibatkan masyarakat sejak awal perencanaannya biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi potensi konflik sosial. Ini membuktikan bahwa NPG tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga efektif secara praktis. Berikut contoh empiris di negara Indonesia, yaitu dalam konteks Indonesia, penerapan paradigma New Public Governance bisa dilihat melalui berbagai kebijakan dan program yang ada. Salah satu contohnya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program ini tidak hanya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan BPJS Kesehatan, layanan kesehatan swasta, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak tersebut, sangat sulit untuk program JKN menjangkau ratusan juta penduduk dengan latar belakang sosial dan geografis yang beragam. Contoh lainnya adalah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE mencerminkan semangat NPG karena menggabungkan berbagai instansi pemerintahan yang memberikan ruang bagi partisipasi publik melalui saluran digital, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui platform digital tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat memberikan pemasukan atau masukan dan aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.